kita dapat berkumpul secara virtual untuk acara sosialisasi dan implementasi wisata literasi siswa. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Kepala SMK Negeri Kabu. Acara yang ketiga, sosialisasi dan implementasi wisata literasi siswa SMK Negeri Kabu 2021. Dan yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Masuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri Kabu kepada Bapak Agus Eko Swito, SPD MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Kabu, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kita ada acara yang disebut dengan wisata literasi siswa. Apa dan bagaimana nanti akan dikupas oleh Ibu Linda secara teknis lebih jauh kepada guru dan siswa, karena dunia baca tulis erat hubungannya dengan siswa. Akan diarahkan oleh Ibu Linda bagaimana membuat puisi dari ide dan pemikiran kita sendiri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wisata literasi siswa SMK Negeri Kabu, Gerakan Literasi Nasional, wujudkan sekolah literasi nasional. Apa yang mendasari kegiatan ini? Literasi adalah satu elemen dalam visi baru pendidikan yang harus ditingkatkan untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Literasi adalah salah satu kecakapan abad 21. Jadi literasi itu sangat penting untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Pemerintah telah menggalakkan program Gerakan Literasi Nasional sejak tahun 2016 untuk menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa wisata literasi siswa? Wisata literasi siswa yaitu kegiatan mewujudkan sekolah literasi nasional dengan melibatkan siswa-siswa untuk berkarya. Apa output atau hasil dari kegiatan ini? Harapannya adalah anak-anak akan praktik menulis dan menyelesaikan tulisan berupa puisi dengan tema keluarga, persahabatan, atau guru. Anak-anak, semua kita bisa menulis. Sejak SD kita menulis. Di WA setiap hari kita menulis. Betul? Ya. Nah, oleh karena itu, ayo kita mulai menulis. Mulai dari mana? Mari kita mulai perjalanan menulis kita dengan hal yang paling mendasar dari tulisan. Apakah itu? Ide. Dari mana ide menulis puisi dengan tema keluarga, persahabatan, dan guru? Dari mana ya idenya? Pertama, mungkin dari masalah yang kita hadapi. Saya yakin setiap dari kita pernah memiliki masalah atau sedang memiliki masalah. Kemudian, perjuangan, pengorbanan. Mungkin perjuangan seorang ibu, perjuangan ayah kita, ya. Kemudian kegelisahan, kekecewaan, kegagalan, keberhasilan dan prestasi. Kemudian apa lagi kira-kira?
harapan, pengalaman dan gagasan dari orang lain, ya. Kemudian maaf, sebentar. Bisa juga kita punya ide dari proses membaca. Jadi setelah kita membaca berbagai macam puisi, kemudian kita menemukan ide. Kira-kira sudah dapat ide anak-anak? Sudah dapat ide? Dari pengalaman kita, apa yang kita rasakan, harapan kita, perjuangan dan pengorbanan orang-orang yang kita sayangi, masalah yang kita hadapi, kegelisahan yang sedang melanda hati kita, semua itu bisa dijadikan ide untuk menulis puisi. Saya yakin setiap dari kita pasti mengalami berbagai macam perasaan dan harapan tadi. Jadi tidak ada yang namanya tidak punya ide. Ya. Bagaimana tahapan menulis puisi? Yang pertama yaitu menentukan tema. Temanya sudah kita tentukan ya tadi. Temanya adalah tentang keluarga, persahabatan atau tentang guru. Lalu bagaimana membaca? Jadi anak-anak sebelum kita menulis, kita perkaya dulu kosakata kita dengan banyak membaca. Jadi sebelum menulis kalian baca puisi-puisi tentang tema yang kalian pilih. Itu akan sangat membantu kalian untuk merangkai kata. Nah, merangkai kata ini di tahapan selanjutnya, merangkai kata. Merangkai kata pun kita agar puisi itu menjadi indah, kita perlu memperhatikan diksi, pilihan kata yang akan kita tuangkan dalam bentuk puisi. Namun di awal, alangkah baiknya kita tidak perlu banyak mengedit ya, jadi jangan melakukan koreksi terlebih dahulu. Tulis saja apa yang ada di hati kalian, apa yang ada di pikiran kalian itu tulis saja, biarkan mengalir. Ini contoh sebuah puisi tentang tema keluarga. Judulnya Ibu Pelita Hidupku. Ibu, kehadiranmu sungguh menghangatkanku, tuntunanmu menyelamatkanku, meski terkadang keras seperti baja, namun kau lembut seperti sutra. Ibu, kesabaranmu lah yang mengubahku, untaian doamu yang membersihkan jiwaku. Permohonan terus kau panjatkan kehadirat Sang Empunya Hidup untuk segala hajat, menghantarkanku menuju kebahagiaan. Ibu, kau sangat berarti bagiku, bahkan kau lebih daripada malaikat tak bersayap. Hatimu selalu memeluk hatiku yang rapuh ini. Terima kasih, Ibu. Saya yakin semua dari kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan ibu atau dengan orang tua kita. Nah, apa yang kita rasakan, harapan kita, apapun perasaannya itu bisa kita ungkapkan dalam sebuah puisi. Tidak perlu berpikir nanti puisiku jadinya jelek. Ini katanya kok nggak pas. Udah, ditulis saja apa yang ada dalam hatimu, ditulis saja apa yang ada di pikiranmu, tulis saja. Ya. Baru nanti kalau sudah selesai menuliskan semuanya, kita baru tadi mengedit mana ya kata yang mungkin belum pas, atau ada kata, pilihan kata yang lebih baik yang mewakili perasaan kita. Selanjutnya ini ada contoh lagi puisi tentang ayah. Maafkan aku ayah, maafkanku ayah. Ketika hari masih pagi. Nah, ini ada permainan bunyi. Ketika hari masih pagi, mentari pun belum memunculkan diri. Engkau sudah bersiap pergi, menuju ladang tiap hari, mengusir lelah dalam diri. Nah, anak-anak, ini ada sedikit tips dari Bu Linda tentang kapan sih waktu yang pas untuk menulis puisi. Nah, dari semua waktu ini, kapanpun ide, kapanpun rasa, kapanpun mood itu muncul, segera ikat dan tuliskan. Jadi, kalau misalkan tiba-tiba setelah sholat gitu ya, setelah berdoa atau setelah ketika pulang sekolah atau sedang duduk-duduk nonton TV atau
kapanpun itu, terus tiba-tiba itu ketemu ide, ada kata-kata yang berseliweran di benak kita, ya sudah langsung ambil pena, ambil buku, tulis. Jadi segera ikat. Kita menulis puisi itu agar puisi kita menjadi lebih indah. Ada beberapa diksi ya, diksi yang membuat puisi itu terbaca dan kalau didengar, dibaca itu lebih indah syairnya. Ini bisa dicari di Google. Saya contohkan beberapa, misalkan Arunika. Arunika itu artinya sinar matahari pagi. Jika menulis puisi itu, ya udah tulis aja apa yang kalian rasakan, baru nanti diperbaiki setelah semuanya tertulis, diksinya baru diperbaiki. Agar semuanya biar tumpah ya. Jadi apapun yang ada di hati kita, apapun yang kita pikirkan itu biar keluar dulu. Baru selanjutnya nanti kita edit diksinya itu supaya indah. Seperti itu. Selanjutnya, nah tadi sesuai dengan kegiatan ini, wisata literasi siswa itu kan outputnya adalah menulis puisi. Ketentuannya diketik dalam MS Word, kalian bisa pakai HP kan ada MS WPS Office ya. Kemudian ini contohnya penulisan profil penulis. Profil penulis secara umum memuat tentang nama, nama sapaan, tempat tanggal lahir, hobi, dan pendidikan. Contoh, penulis bernama Aswan Gumilar, akrab disapa Agung. Kenapa harus menulis? Kenapa harus berkarya? Pertama, menginspirasi. Jadi, apa yang kalian tulis itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa menginspirasi orang lain. Kemudian meninggalkan jejak literasi. Manusia seperti kita mungkin tidak abadi. Namun insya Allah ketika kita menulis maka kita mendaftarkan nama kita di keabadian zaman. Artinya tulisan kita yang kita jadikan buku insya Allah akan abadi. Insya Allah ya. Dan ini jika bermanfaat bagi orang lain maka bisa menjadi amal jariah. Kemudian terapi kesehatan. Kenapa terapi kesehatan? Tadi seperti saya bilang kalian bisa menulis dari perasaan yang kalian rasakan, masalah yang kalian hadapi, harapan. Kalian mungkin sungkan atau takut kalau cerita ke temannya atau cerita ke orang lain nanti malah jadi digibahin ya. Jadi jadikan sarana menulis itu sebagai sarana untuk penyembuhan diri, self healing ya. Atau terapi kesehatan. Insya Allah ketika kita ada masalah, ketika kita ada kegelisahan, kemudian kita menulis, maka itu bisa meringankan beban yang ada dalam hati kita. Jadi anak-anak, mari berkreasi, bersama berkarya. Saya tunggu karya puisi kalian di tanggal ini sampai paling lambat tanggal 1 Oktober 2021. Jadi ada waktu seminggu kalian untuk berkarya, menulis puisi. Diungkapkan saja apa yang dirasakan. Temanya tadi bisa tentang keluarga, bisa tentang persahabatan, bisa tentang guru. Ya. Seperti halnya moto sekolah kita anak-anak, SMK Negeri Kabuh bertumbuh. Jadi, mari bersama menyemai dan menumbuhkan benih literasi untuk diri dan Ibu Pertiwi. Salam literasi. Kan di on cam kameranya. SMK Negeri Kabuh, siap? Literasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat semuanya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.